Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Halaman 32. Sudah dimasuk bab 3 ya. Nah, di sini klasifikasi materi dan perubahannya. Materi itu pengertiannya apa? Sesuatu yang menempati ruangan dan memiliki massa. Contohnya apa? Dia nggak bisa dilihat oleh mata secara normal. Contohnya debu. Apalagi? Asap. Nah, itu masuk. Menempati ruangan dan memiliki massa. Tapi dia tidak bisa dilihat oleh mata secara normal. Terus kemudian materi ini terbagi menurut wujudnya terbagi menjadi 3 zat. Yang pertama zat padat, ya. Tahu zat padat ya? Zat cair dan zat gas. Ya. Cirinya, ya, silakan dibuka. Zat padat memiliki volume tetap, bentuknya tetap. Terus susunan partikelnya renggang atau rapat. Ya, itu. Terus kemudian zat cair, bentuk dan volumenya, bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Volumenya tetap. Dimasukkan ke plastik menyerupai plastik, dimasukkan ke ember juga menyerupai ember. Pokoknya mengikuti wadahnya. Terus kemudian ciri selanjutnya partikelnya atau molekulnya renggang atau rapat? Agak renggang. Terus kemudian yang terakhir ada zat gas. Zat gas volumenya berubah-ubah, bentuknya juga berubah-ubah, susunan partikelnya juga sangat renggang, nggak rapat. Kalau ini agak rapat, ya. Itu ciri-cirinya, nanti kalian pelajari lagi. Terus kemudian dari ketiga zat ini ada perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat sudah pernah kalian pelajari pada waktu MI atau SD. Ada berapa? Perubahan wujud zat ada berapa? 6. Kalau dulu di SD seperti ini kan ya, gas. Ya, terus cair, terus padat. Terus kemudian dikasih anak panah. Anak panah ini menunjukkan perubahan wujudnya. Ya apa enggak? Dikasih angka. Ya apa enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba. Anak panah terakhir berarti anak panah ini menunjukkan yang terakhir. Dimulai dari angka 1. Perubahan dari wujud padat menjadi cair. Apa kuwi jenenge? Mencair. Yang kedua, cair menjadi padat, membeku. Terus yang ketiga. Yang ketiga, gas menjadi padat, mengkristal. Contohnya apa? Pembentukan atau pembuatan garam. Terus kemudian saya balik, padat ke gas, menyublim atau menghamblur. Contohnya pembuatan kapur barus. Terus selanjutnya yang sekarang yang nomor 5, dari cair ke gas. Dari cair ke gas, menguap. Nah, terus kemudian tak balik, dari gas ke cair, mengembun. Ya, karena belakangnya itu cair, berarti ada airnya. Paham ya? Nggak usah saya ulangi ya. Ini karena saya cuma mengulas. Selanjutnya, setelah perubahan wujud zat, kita masuk ke unsur, senyawa, dan campuran. Silakan dibuka halaman 33. Nah, ada unsur. Coba perhatikan semuanya. Unsur yaitu zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi. Ya, tidak dapat diuraikan lagi. Contoh. Pokoknya dia jumlahnya 1. Ini pernah kalian pelajari reaksi kimianya ini loh, lambangnya oksigen, lambangnya O, hidrogen, lambangnya H. Sudah pernah belum? Belum. Sekarang tabelnya dibuka coba halaman 33. Di situ ada unsur logam dan non logam. Ada oksigen, lambangnya O, hidrogen H, nitrogen N, kalsium Ca, klorida klorin Cl. Udah dilihat? Itu nanti dihafalkan ya, lambangnya ya. Nah, itu masuk unsur. Contohnya apa?
O itu oksigen, H hidrogen, N nitrogen. Terus si A kalsium. Kalsium, Bu, ini tulisannya kok 2, sedangkan ini 1, ini tetap tunggal 1. Kenapa? Karena huruf pertama itu besar diikuti huruf kecil. Itu 1 loh ya. Itu namanya unsur. Paham ya? Sekarang masuk ke senyawa. Apa pengertian senyawa? Pengertian senyawa apa? Zat tunggal. Kalau ini tidak dapat dibelah lagi, kalau ya senyawa dapat diuraikan atau dibelah lagi. Bisa 2, bisa 3. Senyawa ini ya membentuk molekul. Molekul itu apa? Artinya sama dengan senyawa. Molekul terbagi menjadi 2, ada molekul unsur. Molekul unsur itu 2 atom yang sejenis. Ya. Jumlahnya 2. Kalau tadi unsur saja itu 1, kalau molekul unsur itu bisa 2, bisa 3, tapi sejenis sama. Contohnya O2. O apa O? Oksigen. Jumlahnya ada berapa? 2. Sama enggak? Sama-sama oksigen. Sama enggak? Sama. Tapi dia berjumlah 2. Kalau unsur saja 1. Itu bedanya ya. Contoh lagi. H2 atau CA2. Pokoknya dia lebih dari 1. Itu contoh molekul unsur. Sekarang yang kedua, molekul senyawa. Molekul senyawa 2 atom atau lebih yang tak sejenis. Kalau ini tadi sejenis, kalau ini tak sejenis. 2 atom ya atau lebih yang tak sejenis. Yang tak sejenis contohnya apa? Yang tak sejenis contohnya apa? Kalau ini kan sejenis apa namanya oksigen sama oksigen, hidrogen sama hidrogen. Contohnya reaksi kimia dari karbon dioksida apa? CO2. Ada karbon, ada oksigen, sama enggak? Berbeda. Makanya dia masuk molekul senyawa. Air apa air? Reaksi kimianya apa air? Air. Uap air. H2O. Ayo Mas, kok di apalnya lo ya. Karbon dioksida, uap air. Ini ada hidrogen berjumlah 2, oksigen berjumlah 1. Ada berapa atom ini? 3 yang ini. Karbonnya 1, oksigennya 2. Juga 3 atom, tapi berbeda jenis. Makanya dia disebut molekul senyawa. Yang terakhir ada campuran. Campuran terbagi menjadi 2. Ada homogen, ada heterogen. Homogen berarti campuran yang sejenis, yang sama, sejenis. Contohnya apa? Sejenis ini masuk larutan. Contohnya apa? Segelas air panas dikasih garam, kemudian dilarutkan, garamnya akan hilang, akan menimbulkan rasa. Warnanya sama enggak? Sama putihnya. Ya, seperti dia tidak dikasih campuran, tapi menimbulkan rasa. Bisa kalau dikasih garam berarti asin, kalau dikasih gula berarti manis. Lah itu larutan masuk homogen. Berarti larutan gula, garam. Paham ya? Contoh dari campuran homogen. Yang kedua sekarang campuran heterogen. Apa yang dimaksud dengan campuran heterogen? Campuran yang komponennya tidak sejenis. Contoh, air dicampur dengan kerikil, dengan pasir pada waktu penyaringan air. Sejenis enggak air sama kerikil? Tidak. Ini contohnya. Campuran air plus kerikil. Atau pasir. Kok air dicampur kerikil sama pasir buat apa? Untuk tahap penyaringan air biar apa? Jernih. Itu masuk campuran heterogen. Kalau air dikasihkan itu sirup, masuk apa? Heterogen atau homogen? Heterogen. Homogen itu sama loh ya warnanya ya. Itu masuk larutan loh ya, nggak berubah loh ya. Kalau dikasih sirup berarti berubah warna, berarti masuk heterogen. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau nggak ada yang ditanyakan,
Kalian pelajari lagi di LKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.